Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube Pak Hamdi seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Pak Hamdi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang diagram Venn part 1. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya, agar tidak ketinggalan channel YouTube Paham dan video menarik seputar matematika. Baiklah Sobat, pada video kali ini, kita akan bahas tentang diagram Venn, yang mana setelah pembayaran ini kita dapat yang pertama, memahami konsep diagram Venn. Yang kedua, menggambar diagram Venn dari suatu himpunan. Yang ketiga, membaca diagram Venn dari suatu himpunan. Baiklah Sobat, apa itu diagram Venn? Diagram Venn adalah suatu bentuk penyajian himpunan dengan gambar atau diagram. Jadi, diagram Venn adalah suatu bentuk penyajian himpunan Sobat dengan gambar atau diagram. Paham Sobat ya? Kemudian diagram Venn ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli matematika berkebangsaan Inggris, yaitu John Venn. Itu 1834 sampai dengan 1923, yang mana berdasarkan namanya maka disebut dengan diagram Venn. Baik Sobat, petunjuk dalam membuat diagram Venn. Jadi ada petunjuknya tentang bagaimana membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletak di sudut kiri atas. Jadi nanti ada huruf S, yaitu melambangkan dengan himpunan semesta yang digambarkan di persegi panjang yang diletakkan di sudut kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan dengan kurva tertutup sederhana. Jadi nanti ada kurva tertutup sederhana pada diagram Venn. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan noktah atau titik. Nanti digambarkan dengan titik Sobat ya. Yang D, bila anggota himpunan punya banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Jadi mungkin nanti ada diagram Venn yang anggotanya banyak sekali, maka tidak perlu dituliskan semua anggota-anggotanya. Contohnya di sini, diagram Venn dari himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu himpunan semestanya, himpunan seluruhnya. Kemudian himpunan A-nya ada 1, 2, 3. Himpunan B-nya ada 4, 5, dan 6. Baiklah, ini gambarnya Sobat. Bahwa di sini ada himpunan semesta di sudut kiri atas ini. Ya, ini diletakkan di sini Sobat ya. Huruf S atau sebagai himpunan semestanya. Kemudian di sini ada himpunan A yaitu 1, 2, 3. Di sini kita lihat di kurva A ini, diagram A ini, himpunan A 1, 2, dan 3. Kemudian di himpunan B 4, 5, dan 6, ya sesuai dengan yang diketahui. Dan kemudian yang tidak termasuk himpunan A dan himpunan B ditulis di luar yaitu 7, 8, 9. Maka himpunan semestanya 1, 2, 3, 4 sampai dengan 9. Paham Sobat ya? Lanjut kita akan membuat diagram Venn, yaitu misalkan di sini himpunan semestanya adalah bilangan asli 1 sampai dengan 10. Jadi di sini bilangan aslinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian himpunan A-nya 1, 3, 5, 7. Dan himpunan B-nya adalah 2, 4, 6. Kita gambarkan. Yang pertama kita akan membuat persegi panjangnya, yaitu untuk diagram Venn ya. Kemudian kita akan menuliskan S kapital sebagai lambang dari himpunan semesta di pojok kiri atas atau kiri atas Sobat ya. Nah, di sini Sobat itu cara yang pertama. Paham Sobat ya? Jadi kita pertama buat dulu persegi panjangnya sebagai diagramnya nanti. Kemudian kita letakkan S atau himpunan semesta di pojok kiri atas. Ya, sudut kiri atasnya Sobat ya. Oke, yang di sini Sobat. Selanjutnya kita akan menentukan himpunan A. Ya, oke. Di sini himpunan A-nya adalah 1, 3, 5, dan 7. Maka kita buat diagramnya. Ya, ini kurvanya ya Sobat ya, kurvanya. Maka yang pertama 1, kemudian angka 3, kemudian 5, kemudian 7. Ya Sobat. Paham untuk himpunan A? Selanjutnya adalah himpunan B, kita tulis ya. Di sini ada himpunan B.
Yang mana anggotanya adalah 2, 4, dan 6. Nah, kita tulis sini sobat ya, kita buat kurvanya. Sini 2, kemudian angka 4, kemudian angka 6. Oke. Di sini sudah kita tuliskan dari 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka yang belum adalah angka 8, angka 9, dan angka 10. Dan angka 10 sebagai himpunan semesta. Jadi, himpunan semesta di sini yang tidak ada di anggota A dan anggota B, kita tulis di luar anggota A dan anggota B, atau himpunan A, himpunan B. Maka di sini yang berada di luar itu angka 8, angka 9, angka 10. Karena himpunan semesta seluruhnya akan ditulis di kurva ini sobat, atau diagram yang persegi panjang ini. Paham sobat? Maka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 semuanya ada di himpunan semestanya. Paham sobat ya? Lanjut, contoh diagram Venn lainnya, bentuk lainnya sobat. Di sini ada himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B-nya adalah 4, 5, 6, 7. Ya, bagaimana untuk kurvanya? Ya, ini bentuk diagram Venn-nya. Di sini ada angka S atau himpunan semesta. Kemudian himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Ya, kenapa di sini masuk 4? Di sini karena anggota A dan anggota B itu sama-sama memiliki angka 4, anggotanya 4. Ya, jadi sama-sama memiliki anggota bilangan 4. Maka di sini juga, ya sobat ya. Jadi himpunan A-nya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita buat diagramnya. Kemudian sini juga anggota B juga termasuk ada 4. 4, 5, 6, 7. Maka angka 4 ditulis di tengah-tengah. Karena di himpunan A juga ada bilangan 4. Dan juga di himpunan B juga ada bilangan 4. Maka 4 ini sebagai irisan atau sebagai angka yang sama-sama ada di himpunan A dan juga ada himpunan B. Maka kita gabungkan sobat ya. Oke. Maka di luar anggota A atau himpunan A, himpunan B itu ada angka 8 dan angka 9. Karena tidak termasuk anggota A maupun anggota B. Selanjutnya diagram Venn dari himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya, sama. Kemudian himpunan A-nya 1, 2, 3. Kemudian himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Di sini sobat, ternyata ada angka 1, 2, 3 yang juga ada di anggota himpunan B. Maka di sini nanti anggota A atau anggota himpunan A juga termasuk di anggota himpunan B. Karena semua anggota himpunan A termasuk di anggota himpunan B. Maka kurvanya atau diagram Venn-nya adalah seperti ini. Sini S ya, sobat ya. Situ S. Oke. Di sini ada S himpunan semesta. Maka di sini ada diagram atau kurva untuk himpunan A 1, 2, dan 3 sobat. Ya. Kemudian B-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata himpunan A itu juga merupakan bagian dari himpunan B. Karena seluruh anggota di himpunan A 1, 2, 3 ini juga ada di anggota himpunan B 4, 5, 6. Maka 1, 2, 3 itu masuk ke anggota himpunan B. Kemudian yang tidak termasuk anggota A dan anggota himpunan B berada di luar kurva A dan kurva B itu 7, 8, dan 9 kita tulis di sini. Maka sebagai anggota semestanya 1 sampai dengan 9. Paham sobat? Oke. Selanjutnya diagram Venn dari himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Dan kemudian himpunan B-nya 1, 3, 4. Nah, di sini sobat, ternyata anggota himpunan A dan B itu sama sobat 1, 2, 3, 4. Maka gambarnya adalah gambar diagramnya di sini. Himpunan S tetap di sini sobat. Dan A dan B itu berhimpit atau gabung satu diagram. Itu himpunan A dan himpunan B sama-sama memiliki anggota 1, 2, 3, dan 4.
maka diagramnya bergabung menjadi satu, diagram A dan diagram B menggabung jadi anggota A dan anggota B 1, 2, 3, 4. Selain anggota himpunan A dan B di siswa itu 5, 6, 7, 8, dan 9. Paham sobat? Di sini ternyata di sini adalah bilangan yang sama itu adalah angka 4, maka di sini kita gabungkan kedua diagramnya. Kemudian di sini juga anggota A berada di dalam anggota B, himpunan B, karena seluruh anggota himpunan A juga termasuk anggota himpunan B. Dan di sini kurva dari himpunan A dan himpunan B digabung menjadi satu karena anggota himpunan A dan himpunan B itu sama. Paham sobat ya? Selanjutnya kita akan membaca diagram Venn. Nah, di sini Pak Hamdi sudah berikan diagram Venn, contohnya di sini sobat ya. Ini lambang himpunan semestanya. Kemudian di sini adalah himpunan A, kemudian di kurva himpunan B. Nah, kita akan menentukan yang pertama adalah himpunan semesta. Jadi himpunan semestanya berarti adalah seluruh anggota yang berada dalam diagram tersebut. Yaitu A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka diperoleh himpunan semestanya adalah 1 sampai dengan 10. Karena di sini semua anggota ini termasuk adalah anggota himpunan semesta, yaitu seluruh anggota yang berada di dalam diagram Venn. Paham sobat ya? Oke, lanjut himpunan A ya. Oke, lanjut himpunan A. Di sini himpunan A, kita lihat di sini garisnya sobat ya. Lihat dari garis himpunan A yang melingkari anggotanya. Berarti 1, 2, 3, 4. Karena di sini termasuk sobat ya. Di sini Bapak lihat ini. Ya, berarti 1, 2, 3, 4 itu adalah anggota himpunan A. Maka himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4. Bagaimana dengan anggota himpunan B? Di sini kita lihat garis dari kurva yang berwarna pink atau berwarna merah muda. Sini sobat ya. Ternyata ketika Bapak lingkari seperti ini, maka anggota bilangan himpunan B itu adalah 2, 3, 5, dan 7. Maka himpunan B itu adalah 2, 3, 5, 7, yang mana bilangan 2 dan 3 sama-sama berada di anggota A dan berada di anggota B. Paham sobat ya? Bagaimanakah atau himpunan, saya itu himpunan C, yang mana anggotanya berada di anggota A dan juga berada di anggota B. Artinya adalah sama-sama berada di anggota A dan di anggota B. Oke, paham diwarnai. Berarti yang dimaksud adalah yang ini sobat. Ya. Berarti himpunan C itu yang ini. Nah, ini adalah himpunan C ya, yang mana anggotanya menjadi anggota A dan juga anggota B. Jadi sama-sama memiliki anggota A dan B-nya juga sama. Berarti ini adalah himpunan C, yaitu anggotanya menjadi anggota A dan B. Jadi sama-sama ada anggotanya 2 dan 3, maka itu adalah anggota himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Paham sobat ya? Oke. Selanjutnya adalah himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau B. Jadi himpunan D itu ternyata sobat ya, katanya adalah yang anggota menjadi anggota A atau B. Jadi seluruh anggota A dan anggota B itu ditulis satu. Ya sobat. Berarti Bapak Hamdi lingkari semuanya, berarti di sini. Maka yang di sini adalah himpunan D. Karena di sini katanya sebutnya adalah himpunan D adalah yang anggotanya menjadi anggota A atau himpunan B. Jadi yang berada di anggota A dan juga anggota B ditulis semua sobat. Maka himpunan D itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Paham sobat ya? Oke. Selanjutnya himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B. Jadi di sini adalah anggota A ya, himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B. Jadi selain dari A dan B, berarti yang berada di luar anggota A dan B, yang berarti yang ini sobat. Jadi ini adalah himpunan E yang tidak menjadi anggota A maupun anggota himpunan B. Berarti di luar dari kurva A dan B, yaitu 6, 8, 9, dan 10. Paham sobat ya? Oke. Selanjutnya adalah himpunan F
yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Oke. Di sini berarti bahwa katanya adalah himpunan F itu adalah yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Jadi anggota A saja yang tidak dimiliki oleh anggota B. Berarti cuma 1 dan 4 sobat. Ya, 1 dan 4. Kenapa tidak 2 dan 3? Ya, kenapa tidak 2 dan 3 ini? Karena 2 dan 3 ini juga termasuk anggota B. Di sini adalah himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A saja. Berarti anggota A saja yang cuma A saja yang tidak ada di B, berarti adalah 1 dan 4. Ya. Paham sobat ya? Oke. Selanjutnya adalah himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B. Sama halnya, berarti 5 dan 7 ini saja adalah anggota himpunan B. Karena tidak ada yang memiliki anggota 5 dan 7 selain B. Berarti anggota B-nya saja adalah 5 dan 7. Kenapa 2 dan 3 tidak termasuk? Karena 2 dan 3 juga termasuk di anggota himpunan A. Paham sobat ya? Materi tentang membaca diagram Venn, kemudian membuat diagram Venn, dan juga konsep diagram Venn. Baiklah sobat, itu saja penjelasan dari Pak Hamid tentang diagram Venn. Untuk mendukung channel YouTube Pak Hamid sobat ya, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan channel YouTube Paham dan video menarik seputar matematika. Karena belajar bersama YouTube Paham, belajar asyik dan semakin paham. Bye-bye.